Hari ini Luna mengajak Max berkeliling taman rumah sakit agar Max tak bosan di dalam kamar. Luna bersikeras menyuruh Maxim di kursi roda saja karena bagaimanapun kaki Maxim belum terlalu terbiasa digunakan berjalan. Dokter juga lebih menyarankan kursi roda untuk Maxim. Akhirnya Maxim terpaksa duduk di kursi roda dengan Luna yang mendorongnya. Padahal ia tak mau merepotkan Luna, tapi melihat Luna bercerita tentang keadaan Inggris dengan antusias membuatnya juga merasa senang. Mereka akhirnya berhenti di bawah pohon untuk berteduh. Luna duduk di bangku taman sedangkan Maxim duduk di kursi roda. Max meraih tangan Luna dan menggenggamnya. "Ada apa, Max?" tanya Luna agak kaget karena Max yang tiba-tiba menggenggam tangannya. "Aku sangat bahagia sampai aku takut bahwa ini hanyalah mimpi. Aku memegangmu karena takut kau menghilang," ucap Max. Luna tersenyum mendengar ucapan Max. "Rasanya aku juga bermimpi karena mendengar Maxim Anderson mengucapkan kata-kata manis, ini seperti bukan dirinya," ucap Luna sedikit bercanda. "Tentu. Aku berbeda di depan orang yang aku cintai," ucap Max. "Benarkah?" tanya Luna menyipitkan matanya pura-pura tak percaya. "Ya. Kau bisa pegang kata-kataku? Aku tak pernah menelan ludah sendiri," ucap Max yakin. Ucap Luna tertawa. "Apanya yang lucu?" tanya Max bingung. "Aku jadi teringat, dulu ada seorang pria yang mengatakan bahwa aku tak menarik dan aku bukan seleranya. Karena kata-kata itu aku berpikir dia seorang gay," ucap Luna tertawa menyindir Max. "Luna, hentikan," ucap Max dengan nada malas. Max tahu siapa orang yang Luna maksud, tentu saja dirinya. Ucap Luna masih tertawa. "Baiklah, aku mengakuinya. Itu hanya sekali," ucap Max merasa kalah. "Sekali apa?" tanya Luna memancing. "Menelan ludah sendiri," ucap Max membuang wajahnya ke arah lain karena malu. Tapi matanya curi-curi pandang ke arah Luna yang tertawa lepas. Max sangat menyukainya, senyum dan suara tawa Luna membuatnya bahagia. "Cantik," ucap Max dalam hati. Max dan Luna sudah kembali ke ruangan Max. Luna membantu Max untuk bersandar di ranjang dan membuatkan Maxim susu rekomendasi dokter untuk mempercepat proses penyembuhan tulang. "Ini minumlah, Max," ucap Luna sambil membantu Max meminum susunya. Padahal sebelah tangan Max mampu melakukannya, tapi Luna dengan telaten membantu Max melakukan semua hal. "Terima." Terdengar suara ketukan pintu. Refleks Max dan Luna menoleh dan tahu bahwa ini adalah jam pemeriksaan, berarti dokterlah yang mengetuk pintu. "Aku akan bukakan pintunya dulu," ucap Luna. Max mengangguk. Saat Luna membuka pintu, ada dokter dan seorang suster yang membawa mangkuk berisi air. "Silahkan masuk, Dok," ucap Luna mempersilahkan. Dokter pun memeriksa kondisi Max. Beberapa kali dokter memberikan pertanyaan mengenai tangan Maxim, apa yang Maxim rasakan dan efek obat baru yang ia berikan. Setelah memastikan semuanya, dokter meminta izin agar susternya membersihkan tubuh Maxim, karena bagaimanapun kunci tubuh yang sehat adalah kebersihan. "Tidak, tinggalkan saja di sana," ucap Maxim menolak untuk dibersihkan oleh suster rumah sakit. "Baiklah, Tuan," ucap dokter setuju. Ia yakin Tuan Maxim akan tetap dibersihkan oleh istrinya, pikir dokter sambil sekilas melirik Luna. "Kalau begitu saya permisi. Jika Tuan sudah bersih-bersih silahkan panggil saya akan mengganti perban Anda," ucap dokter. "Baiklah," ucap Max. Dokter pun pergi menyisakan Max dan Luna yang berada di sana. Max lalu melihat Luna yang agak berjarak darinya. "Kenapa masih di sana? Kemarilah, bisakah kau menolongku? Aku tak bisa melakukannya sendiri,"
ucap Maxim. Ya, ucap Luna ragu. Ia berjalan pelan ke arah Maxim. Maxim tersenyum tipis melihat Luna yang terlihat kebingungan dan ragu. Luna mengambil mangkuk berisi air yang diletakkan di samping meja Maxim. Ia mencelupkan tangannya lalu memeras handuk yang nantinya digunakan membersihkan tubuh Maxim. Luna meraih lengan Maxim yang sedang diinfus lalu membersihkannya dengan hati-hati. Namun setelah lengan Maxim diusap dengan handuk, Luna tak berpindah kemanapun. Sejujurnya ia bingung akan kemana lagi ia ingin ke telapak kaki, tapi kaki harusnya di terakhir setelah semua anggota tubuh lain dibersihkan. Luna, panggil Maxim. Ya, ucap Luna agak kaget. Apa yang sedang kau pikirkan? Dan, aku pikir lenganku sudah bersih, kau harus ke bagian yang lain. Ucap Max. Ah, ya. Ucap Luna kemudian segera memalingkan wajahnya. Entah kenapa melihat wajah Max membuatnya menjadi gugup. Luna kemudian mencelupkan dan memeras lagi handuk untuk membersihkan tubuh Max. Permisi. Ucap Luna, ia kemudian mengusap pipi Maxim, kemudian seluruh wajah Max dengan hati-hati, ia berpindah ke telinga dan turun ke leher, dada, kemudian Luna berhenti di sana. Ia ragu bagian mana lagi yang harus ia bersihkan. Luna menghela nafas karena ia merasa tertekan dan gugup. Luna, apakah kau terpaksa melakukan ini? Tanya Max. Luna menggelengkan kepalanya mengelak. Tidak, bukan seperti itu. Ucap Luna. Lalu ada apa? Tanya Max. Maaf, aku agak malu melakukannya. Ucap Luna jujur. Max yang melihat kuping Luna memerah berusaha keras menahan diri agar tak mencium istrinya yang sangat imut ini. Max kemudian memegang pipi Luna lalu mengusapnya. Saat itu barulah Luna menatapnya. Tak apa. Tolong bantu lepaskan bajuku dan mengusap bagian punggungku saja. Sisanya akan kulakukan sendiri. Bisakah kau melakukannya? Aku tidak akan memaksa jika kau enggan. Ucap Max. Baiklah, akan ku bantu melakukannya. Ucap Luna. Terima kasih. Ucap Max. Pandangan Luna pun turun ke kancing baju Max. Ia masih dengan gugup dan kikuk membantu Max melepas baju. Luna melakukannya dengan hati-hati, tak mau tangan sebelah kanan Max merasakan sakit. Setelah baju Max terlepas, Luna mengusap punggung Max dengan pelan. Setelah selesai mengusap punggung, Max pun meminta handuk tersebut karena ia ingin mengusap sendiri tubuh bagian depannya. Terima kasih Luna, sekarang berikan handuknya padaku. Pinta Max. Luna diam dengan wajah berpikir keras. Luna, panggil Max lagi. Biar aku saja. Ucap Luna gagap. Max pun tersenyum tipis. Baiklah. Ucap Max, tentu ia tak akan menolak. Luna pun akhirnya membersihkan tubuh bagian depan Max. Luna sangat hati-hati terlebih pada bagian tangan Max yang patah. Setelah melakukannya, Luna mengambil baju baru yang tadi juga dibawa suster. Luna kembali memasang baju itu dengan hati-hati. Setelah memasangkan baju, Max entah kenapa Max memiliki ide iseng untuk Luna. Kenapa hanya tubuh bagian atas? Aku pikir kau juga akan membantu di tubuh bagian bawah. Ucap Max dengan wajah yang menurut Luna membuatnya kesal. Max, kau... Ucap Luna malu tak bisa berkata-kata. Tawa Max melihat wajah Luna yang salah tingkah. Lihat wajahmu yang menggemaskan itu memerah seperti kepiting rebus. Kemarilah, aku ingin menciumnya. Ucap Max. Apa? Tidak. Ucap Luna yang mundur beberapa langkah nyaris jatuh karena kehilangan keseimbangan. Kau baik-baik saja. Max yang melihat hanya tertawa menikmati Luna yang salah tingkah kepadanya. Istriku sangat manis, pikir Max.
aku akan pulang ke tempat Rose, ucap Luna. Baiklah, kau boleh pulang ke sana untuk istirahat. Tapi, kemarilah dulu, bantu aku memperbaiki posisi tanganku. Ini agak sakit, aku tak tahu kenapa sepertinya ada yang salah, ucap Max. Sakit, benarkah? Tanya Luna langsung bergegas mendekat. Tunggu sebentar, sepertinya. Tiba-tiba Max mencium bibir Luna singkat saat Luna tengah panik memeriksa lengannya. Max menepuk pelan kepala Luna yang masih diam speechless dengan keadaan yang terjadi begitu cepat. Kembalilah lagi sebelum makan malam tiba. Pergilah dengan ajudanku di depan. Ia bisa mengantarmu ke sana. Hati-hati di jalan, istriku, ucap Max tersenyum melihat Luna yang masih terkejut atas perlakuannya. Gudang terbengkalai pinggir kota. Max berjalan masuk dengan wajah dingin ke gudang terbengkalai tersebut. Mendengar suara seseorang mendekat, Sania lalu menoleh ke arah pintu. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya ia yang datang ternyata adalah Maxim. Max, panggil Sania. Max yang masih menggunakan pakaian rumah sakit hanya menatap wanita di depannya dengan dingin. Wajahnya terlihat asing namun suaranya sangat familiar untuk Max. Max, maafkan aku. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku tidak bermaksud membuatmu celaka, ucap Sania yang tangan dan kakinya dirantai hingga ia tak bisa menjangkau Max. Kau dan kakakmu salah paham. Aku tidak berniat mencelakaimu, ucap Sania. Lalu siapa yang coba kau celakai? Tanya Max tajam. Aku, ucap Sania tergagap. Max diam menunggu jawaban Sania. Max, bisakah kita ulang dari awal lagi? Walau wajahku telah berubah tapi hatiku tetap sama. Aku masih sangat mencintaimu. Jika tahu seperti ini harusnya aku menerima lamaranmu. Tolong lamarlah aku lagi, Max. Kali ini aku dengan senang hati menerimanya. Aku berjanji, ucap Sania sambil bersujud di depan Max. Aku bertanya siapa yang coba kau celakai? Potong Max. Sania kemudian diam 1000 bahasa dengan tubuh bergetar. Namun sedetik kemudian ia mengadahkan kepalanya sambil menatap Maxim tak kalah tajam. Maxim Anderson, ini tak adil untukku. Kau menghancurkan hidupku demi wanita miskin itu, ucap Sania. Apakah kau tak merasa bersalah sedikit pun? Dulu hidupku sangat bahagia. Tapi sekarang semuanya hilang dan berantakan hanya demi mendapatkan cintamu. Jika kau pikir aku kejam, kau harus tahu bahwa kaulah yang membuatku jadi seperti ini. Semua kemalangan yang terjadi pada wanita itu adalah karena dirimu juga. Andai kau tak jatuh cinta padanya, aku tak akan menyakitinya. Jadi Maxim Anderson, berkacalah sebelum kau menyalahkanku, teriak Sania. Maxim diam mengepalkan tangannya kuat. Ia merasa semua yang Sania ucapkan memang benar adanya. Aku sudah lelah terus mengemis cinta padamu, teriak Sania. Kau tanya aku ingin menargetkan siapa? Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Tanya Sania pada Maxim dengan wajah tersenyum miring. Maxim Anderson, bukankah kau menyadari sejak awal jika kita mirip? Tanya Sania. Aku paling benci orang yang mengambil milikku. Kau milikku, Maxim, bukan milik wanita lain, ucap Sania. Benar, kenapa kau masih bertanya? Tentu saja menargetkan istri palsumu yang... Terdengar suara tembakan menggema di seluruh gudang. Tes, tes, tes. Pipi dan telinga Sania berdarah karena goresan dari peluru yang baru saja melewati dirinya. Sania terdiam kaku karena nyaris saja nyawanya melayang.
Istri palsu? Aku benci mendengar sebutan itu, ucap Max tajam.